Firman Tuhan hari ke-74, 15 Maret 2025. Injil Lukas pasal 15 ayat 7, perikop, sukacita besar di sorga atas pertobatan seseorang. Firman Tuhan pada hari ini, di hari yang ke-74, tanggal 15 Maret tahun 2025, diambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-7, dengan perikop adalah kegembiraan di surga dengan kembalinya domba yang hilang. Apa nats daripada ayat tersebut? Saya tetap menyampaikan dengan 3 versi bahasa. Yang pertama, bahasa Indonesia yang umum. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Itulah bahasa Indonesia. Sekarang dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Nah, begitulah juga di sorga ada kegembiraan yang lebih besar atau satu orang berdosa atas satu orang berdosa yang bertobat daripada atas 99 orang yang sudah baik dan tidak perlu bertobat. Dalam bahasa Batak Toba, Siganupari didok songonon, udok ma tuhamu, laos songonido, umbalgado, las niroha di surgo, alani namuba sahalak pardosa, unang apala alani siapulu halak akajol mana burju nasopola paubahon roha nasida. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Apa makna, pesan moral, pembelajaran, dan konklusi daripada ayat tersebut? Mari kita lihat. Sebelum kita masuk dalam perikop ini, selalu kita menyampaikan pedoman kita selama bulan Maret, di mana dengan topik bulan Maret adalah menyebarkan cahaya kemuliaan Tuhan, menyaksikan kemurahannya dengan melalui iman dan pertobatan, dan dijabarkan dalam Matius pasal 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan
Bapamu yang di sorga. Jadi ini jelas bahwa dengan memberikan cahaya kita bersinar, perbuatan kita yang baik kepada orang lain, itu berakibat untuk memuliakan Bapa di sorga. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Apa makna? Yang dikatakan tadi adalah seorang yang berdosa, sukacita besar bagi Allah di sorga daripada 99 orang yang benar dan tidak perlu lagi bertobat. Satu lebih besar. Apa makna perikop ini? Mari kita lihat di sini ya. Makna daripada perikop ini yaitu dalam ya perikop ini menyampaikan tentang kasih Allah dan perlunya pertobatan. Ayat ini mengatakan bahwa lebih banyak sukacita di sorga atas satu orang berdosa yang bertobat daripada 99 orang yang benar dan tidak perlu pertobatan. Kenapa Allah mengatakan bahwa lebih besar sukacita di sorga atas pertobatan seseorang dibandingkan dengan 99 orang yang baik yang tidak perlu pertobatan? Ini menandakan pentingnya pertobatan. Di dalam Yehezkiel pasal 33 ayat 11 mengatakan bahwa katakanlah kepada mereka, demi aku hidup, firman Tuhan Allah, aku tidak menginginkan kematian orang yang jahat, melainkan agar ia berbalik dari jalannya dan yang jahat, dari jalannya yang jahat, dan untuk hidup kekal. Jadi ini sudah goodwill-nya Tuhan, tidak mau kematian orang fasik. Sehingga walaupun ada satu orang yang bertobat, sukacita Bapa di surga sangat besar. Maka setiap anak-anak kita dibaptis, yang berbahagia adalah surga. Karena ada orang yang lepas dari dosa. Itulah makna perikop ini. Apa pesan moral yang bisa kita ambil dari perikop ini? Kita lihat di sini bahwa ada pesan bahwa setiap jiwa ya memiliki nilai yang sangat penting di mata Tuhan. Jadi setiap jiwa itu memiliki nilai penting di mata Tuhan. Dan bahwa pertobatan adalah langkah penting untuk dipulihkan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Jadi begitu bernilainya seseorang di mata Tuhan, dan pertobatan itu adalah langkah awal untuk membina hubungan dengan Tuhan. Itulah pesan moralnya. Jadi pesan moralnya bahwa jiwa sangat dihargai oleh Tuhan dan menerima pertobatan langkah awal dalam membina hubungan dengan manusia. Itulah pesan moral daripada perikop ini.
Nah, sekarang apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari perikop ini? Kita lihat. Pertama, dikatakan tadi, lebih banyak sukacita di sorga dengan pertobatan seseorang daripada 99 orang ya yang benar dan tidak perlu bertobat. Jadi begitu pentingnya jiwa, nilai jiwa seseorang sampai dibandingkan oleh Tuhan dengan 99 orang yang benar dan sudah bertobat. Coba. Hanya satu orang yang bertobat dibandingkan dengan 99. Lebih besar sukacita Allah di surga. Bukan main. Ternyata pertobatan ini sangat foundational prinsip bagi manusia. Pembelajaran yang kedua, betapa berharganya setiap jiwa di mata Tuhan dalam pertobatannya. Hal ini menunjukkan karakter Allah adalah kasih. Jadi karena Allah mengasihi setiap individu, karena karakter Tuhan adalah kasih. Jadi ini dinyatakan begitu berharganya jiwa seseorang ya dihubungkan dengan karakter Tuhan. Tuhan sangat mengasihi manusia, maka Dia mengirimkan Yesus turun ke dunia. Ya. Tidak lagi membuat hukuman seperti air bah. Karena manusia berdosa dihukum mati semua, tidak lagi. Tetapi ingin perbaikan, ingin pertobatan, maka Yesus diutus ke dunia untuk perdamaian dengan Tuhan. Melalui Yesus Kristus kita berdamai dengan Allah. Itulah pembelajaran yang kedua. Kemudian pembelajaran yang ketiga, perlu kita pahami ya, dan bahwa setiap individu ya, terlepas dari latar belakang dan kondisi mereka, memiliki nilai yang tak tergantikan. Ketika seorang kembali kepada Tuhan, hal ini tidak hanya disambut dengan sukacita, tetapi juga menunjukkan betapa besar kasih karunia Allah. Jadi kita perlu memahami ya, dengan poin 2 tersebut, betapa berharganya setiap jiwa ya, terlepas dari latar belakang, suku, pendidikan ya, atau keadaan mereka, tidak melihat itu. Tetapi pertobatannya yang tidak tergantikan dengan hal-hal yang lain ya. Nah, ketika seorang kembali kepada Tuhan, hal ini tidak hanya disambut dengan sukacita, tetapi juga menunjukkan betapa besar kasih karunia Allah. Jadi karena kasih karunia Allah yang begitu besar terhadap dunia ini, sehingga dikatakan bahwa dengan pertobatan seseorang, sukacita Allah lebih besar dibanding dengan sukacita terhadap 99 orang ya, yang sudah benar dan tidak perlu pertobatan. Pembelajaran yang keempat, sebagai pengikut Kristus. Nah, ini kita sebagai pengikut Kristus, kita diajarkan untuk mengasihi dan menerima orang lain, serta ya, memberikan dorongan kepada mereka untuk kembali kepada Tuhan.
Jadi kita sebagai pengikut Kristus ada empati kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Artinya kita merasakan perasaan orang lain. Kita harus menyelami mereka, mendorong mereka untuk bisa mengenal Tuhan. Itulah tugas kita yang sudah lebih dulu mengenal Kristus. Harus kita sebarkan cahaya kemuliaan Tuhan dan menyebarkan kesaksian kita tentang Yesus, bahwa Dialah Allah yang bisa memberikan hidup dan kekal dan jalan menuju surga. Kita sampaikan kepada orang yang masih belum atau masih ragu-ragu dalam mengenal Tuhan sebagai juru selamat dunia. Pembelajaran yang keenam adalah melalui pertobatan kita bukan hanya diselamatkan. Jadi dengan ada pertobatan itu bukan hanya hasilnya penyelamatan, tetapi juga diberi kesempatan untuk memulihkan hubungan yang lebih dalam dengan Sang Pencipta. Jadi di samping keselamatan, hubungan kita menjadi baik dengan Pencipta, Tuhan Allah. Pembelajaran ke-6, pada saat anak-anak umat Allah dibaptis di rumah Tuhan, maka sorga bersuka cita dan gembira ria atas kembalinya anak-anak umat Allah kepadanya. Jadi kenapa saya katakan umat Allah? Karena semua orang yang mengenal Allah adalah sebagai anak-anak Allah. Kalau kita lihat dalam Matius pasal 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia adalah anak-anak Allah. Pertobatan, pengampunan, itu adalah merupakan misi damai. Dan itu dicap bahwa anak-anak Allah yang sudah membawa damai. Jadi dengan adanya baptisan kudus kepada anak-anak masih kecil, itu sudah mereka membawa damai. Sukacita surga menjadi sangat besar. Itulah pembelajaran daripada perikop ini. Dan juga dikatakan anak-anak Allah itu sesuai dengan Yeremia pasal 31 ayat 33 mengatakan demikian. Perjanjian baru Tuhan ciptakan dengan manusia. Apa perjanjian baru itu? Yaitu dikatakan, hukum-hukumku akan kutaruh dalam batin mereka dan kutulis dalam hatinya, supaya aku menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Dengan menuliskan hukum-hukum itu, pada saat kita bertobat dari dosa, maka hukum-hukum Tuhan itu akan ditaruh dalam batin kita dan ditulis dalam hati kita. Waktu kita dibaptis, hamba Tuhan mengatakan, baptis dalam nama Allah Bapa, dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dibaptis dalam nama Roh Kudus. Dan kenapa dikatakan dalam 3 versi tersebut? Karena itu sudah terjadi di dunia. Namun ketiganya itu adalah satu kesatuan, yaitu Allah, yaitu Yesus, yaitu Roh Kudus. Namun karena itu sudah dijalankan di dunia ini, maka manajemen itu harus dituruti. Walaupun nanti
setelah kerajaan sorga dan kerajaan bumi bersatu, di sana hanya ada satu pemimpin. Hanya ada satu pemimpin untuk memimpin dunia ini. Dan kerajaannya ada di Sion selama-lamanya. Dengan bersatunya penduduk dunia dan penduduk sorgawi, hanya satu pemimpin, yaitu Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kudus. Itulah pembelajaran daripada perikop ini. Sekarang kita masuk dalam kesimpulan. Apa conclusion daripada nats ini? Saya tetap mengajukan dengan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang dapat kita pelajari dari sukacita sorga satu orang berdosa bertobat? Sukacita bagaimana? Pelajaran apa yang bisa kita lihat ini? Satu orang bertobat, surga bersukacita. Ya. Mari kita lihat. Sukacita surga saat satu orang berdosa, bertobat, ini menunjukkan betapa berharganya setiap jiwa dalam pandangan Tuhan. Jadi berharganya setiap jiwa dalam pandangan Tuhan. Itulah makna sukacita besar di surga. Nah, kemudian hal ini mencerminkan belas kasihan dan cinta Allah yang besar, yang sangat menginginkan setiap orang untuk kembali kepadanya dan menerima anugerah keselamatan. Jadi anugerah keselamatan itu menjadi diterima apabila sudah menjadi bertobat dan resmi penduduk kerajaan surga. Alkitab juga mengajarkan pentingnya pengampunan dan transformasi spiritual hidup yang menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang terlampaui untuk mendapatkan pengampunan. Jadi tidak ada yang bisa terluput seorang pun untuk mendapatkan pengampunan. Semua berharga di mata Tuhan sepanjang mau bertobat. Dalam Lukas pasal 15 ayat 7 ini, begitu berharganya satu jiwa di mata Tuhan yang bertobat dibanding 99 orang yang tidak perlu bertobat. Ini merupakan suatu jawaban bahwa sukacita surga atas seorang yang berdosa bertobat. Jadi karena nilai daripada jiwa seseorang itu begitu berharga di mata Tuhan, sampai mengatakan satu orang bertobat lebih besar sukacita Allah dibanding 99 orang yang benar yang tidak perlu bertobat. Jadi begitu pentingnya pertobatan itu di mata Tuhan. Nah, kemudian pertanyaan kedua, bagaimana cara kita menunjukkan kasih Tuhan kepada mereka yang merasa terasing atau jauh dari Tuhan? Nah, bagaimana kita menunjukkan kepada orang yang belum mengenal Tuhan bahwa kasih Tuhan kepada mereka juga? Bagaimana? Di sini kita lihat bahwa kasih Tuhan kepada mereka yang merasa terasing atau jauh darinya merupakan panggilan penting bagi setiap pengikut Kristus. Nah, inilah panggilan penting bagi kita semua pengikut Kristus. Maka waktu Yesus berangkat naik surga, beritakanlah firman-Ku kepada semua orang.
Baptilah mereka dalam nama Yesus Kristus. Baptis mereka. Dan semua manusia harus menerima pemberitaan firman Tuhan. Jadi kasih Tuhan kepada mereka yang merasa terasing akan jauh darinya atau jauh darinya merupakan panggilan penting bagi setiap pengikut Kristus. Nah, dalam Alkitab diajarkan ya, dalam Markus pasal 12 ayat 32 dikatakan, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dengan cinta kita kepada orang yang belum mengenal Tuhan, kita ada rasa empati karena dia juga adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Jadi kita harus mencintai mereka dan mengajaknya untuk bersama-sama mengenal Tuhan. Nah, dalam Markus 12 ayat 32 dikatakan bahwa mengasihi sesama dan menjadi alat bagi Tuhan untuk menjangkau hati-hati yang ada, yang tersisihkan. Jadi dengan mengasihi orang lain, ini bisa menjadi alat Tuhan untuk menguatkan kasih kita itu kepada orang-orang yang terasing atau belum mengenal Tuhan, sehingga mereka bisa melihat dampak daripada yang kita lakukan, maka dia akan mengenal Tuhan. Nah, jadi ayat ini mengingatkan kita akan pentingnya saling memperdulikan dan membangun ya persatuan di antara tubuh Kristus. Jadi adanya rasa persatuan dalam tubuh Kristus, maka kewajiban kita untuk menyampaikan berita kabar baik itu kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, di sini dikatakan dalam Matius pasal 5 ayat 16, menyebarkan kebaikan kepada orang lain menjadi karakter Allah dan memuliakan Bapa di sorga. Jadi apabila kita sudah menyampaikan terang yang ada pada kita dan menunjukkan kebaikan kita kepada orang lain supaya dilihat oleh orang lain, itu sama dengan menjalankan karakter Allah, bahwa Allah itu adalah kasih. Itulah jawaban daripada pertanyaan yang kedua ini. Cara kita untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada mereka yang merasa terasing, artinya belum mengenal Tuhan. Kasih dan bisa menjadi alat bagi Tuhan untuk melihat hati mereka. Pertanyaan ketiga, mengapa pertobatan dianggap yang begitu paling dalam kehidupan iman? Jadi pertobatan yang paling dalam kehidupan iman. Mengapa? Kenapa sebabnya? Itu yang paling dalam, bahwa pertobatan sangat-sangat krusial. Ya. Nah, pertobatan memiliki peranan penting dalam kehidupan iman. Ya. Karena inilah langkah awal untuk mengalami pengampunan dan pemulihan hubungan dengan Tuhan. Jadi pertobatan itu adalah langkah awal untuk berhubungan dengan Tuhan dan sekaligus menerima pengampunan dan pemulihan, sehingga hubungan baik dengan Tuhan kita diampuni. Nah, seperti Lukas pasal 15 ayat 7 ya, bahwa satu orang bertobat lebih baik daripada 99 orang yang sudah benar dan sudah bertobat tidak melulu pertobatan.
Jadi yang satu ini jangan lebih baik karena pertobatannya. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19 dikatakan bahwa karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapus. Jadi Paulus mengatakan sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapus. Jadi kepada teman-teman yang belum sadar, yang masih belum percaya kepada Yesus, segeralah percaya kepada Yesus untuk bisa diampuni dan mendapat hidup yang kekal. Amin. Tuhan memberkati.